Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi dalam materi KN1. Kita akan lanjutkan materi minggu yang lalu. Kita sampaikan ada 4 makna dari al-jamaah sebagai unsur dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama kemarin adalah al-jamaah itu disebut sebagai aliran al-jamaah. Kemudian yang kedua mengikuti ijma ulama, ciri khasnya. Dan yang ketiga ini kita bahas sekarang. Al-jamaah itu senantiasa memelihara kebersamaan dan kolektivitas. Mana ya? Kata al-jamaah mengacu pada arti kebersamaan dan kolektivitas. Sehingga kata al-jamaah menjadi identitas golongan yang selalu memelihara sikap kebersamaan, kerukunan, dan kolektivitas. Artinya al-jamaah itu meninggalkan sikap saling mengkafirkan atau yukafiru ba'dhum ba'dhan kemarin. Kemudian menjauhi sifat membid'ahkan sama muslim, bahkan fasikan karena perbedaan pendapat. Ini jadi al-jamaah selalu solid. Perbedaan pendapat tidak membawa pada konsekuensi yang menyakitkan, yaitu mengkafirkan, membid'ahkan, fasikan, dan bahkan menghalalkan harta darahnya. Na'udzubillah. Ini di kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Faslul Khamis fi bayani ismatillahi ahla sunnah an takfiri ba'dihim ba'dan. Al-Farqu Bainal Firaq ini ya, buku yang wajib dikuasai, dipahami, dibaca oleh teman-teman di perbandingan mazhab ya, pada mazhab teologi. Pasal kelima al-faslul khamisu fi bayani ismatillah, dalam menerangkan tentang penjagaan Allah ahla sunnati kepada atau ing ahlu sunnah an takfiri ba'dhim ba'dhan, saking ngafirake sebagiane ahlun ba'dhan sebagiane. Jadi Allah menjaga ahlu sunnah ini dari saling mengkafirkan satu sama lain di dalam kelompok itu. Dalam ahlus sunnah itu memang fadl dari Allah, dijaga oleh Allah. Walaysa bainahum khilafun yujibut tabarriya wa takfir. Di dalam ahlus sunnah itu tidak ada perbedaan pendapat yang berkonsekuensi, yujibu yang berkonsekuensi, ad-tabarriyah untuk berlepas diri, sikap berlepas diri atau pemutusan hubungan, wa takfir dan pengkafiran. Nah, itu tadi laisa bainahum khilafun yujibu tabarriya wa takfira, tidak ada saling mengkafirkan di antara ahlus sunnah itu walaupun terjadi perbedaan pendapat. Faumidan ahlul jamaah, ahlus sunnah yang mempunyai sifat demikian juga disebut sebagai ahlul jamaah. Ahlul jamaah al-qaimuna bil haqqi, yang senantiasa menjaga
kebenaran atau melaksanakan kebenaran. Wallahu ta'ala yahfadul haqqa wa ahlahu. Allah senantiasa menjaga kebenaran dan orang yang mengikuti kebenaran itu. Fala yaqa'una fi tanabudin wa tanaqudin, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak jatuh, tidak terjerumus dalam tanabud, tidak harmosin dan saling bertentangan. Itu dijaga oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi Al-Farqu Bainal Firaq, itu halamannya 282. Dan tidak ada satu golongan di antara golongan-golongan sempalan kecuali di antara mereka terjadi sikap saling mengkafirkan dan memutus hubungan, seperti aliran Khawarij, Syiah dan Mu'tazilah. Walaisa fariqun min firaqil mukhalifina illa wa fihim takfiru ba'dihim li ba'din wa tabarri ba'dihim min ba'din kal khawariji wal rafidhi wal qadariyati hatta istama'a sab'atu minhum. Hingga suatu hari ada 7 orang dari mereka itu berkumpul fi majlisin wahidin, dalam satu majlis, faftaraku an takfirin ba'dihim. Jadi terjadi diskusi bahas masail, 7 orang dari orang-orang Khawarij, Rafid dan Qadariyah itu, atau Mu'tazilah itu, berdiskusi, tidak ada hasil, tapi hasilnya adalah mereka berpisah, saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Tidak pernah gaduh. Perpecahan di kalangan Wahabi ini ditulis oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badari. Ini ulama Wahabi di Madinah, punya buku namanya Rifqon ala sunnati bi ahli sunnah. Gue bisa ngapain wae antara ahli sunnah. Jadi Wahabi juga mengklaim dirinya ahli sunnah. Sesama Wahabi telah terjadi tafarruq, perpecahan, ikhtilaf, perselisihan, tabdi, saling bid'ahkan, tahajur, saling tidak tegur sapa, putus hubungan ya, dan takotuk, memutus hubungan silaturahim. Nah, seperti itu. Nah, itu tokoh Wahabi dari Madinah yang ngomong. Dalam satu kelompok Wahabi yang mengklaim dirinya juga sebagai Ahlus Sunnah. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Di Indonesia pun seru ya. Seperti kompak ketika dia menyuarakan bid'ah, ketika dia menyerang pemerintah, seperti kompak. Tapi tidak sebenarnya. Baca Salafi ekstrim di dunia internet. Jadi orang Salafi yang mengatakan Salafi ekstrim. Yang sekarang Salafi itu membahas tentang pihak ya. Bagaimana hukum seorang perempuan yang memakai pihak ketika ta'aruf, kemudian bagaimana hukum perempuan pakai tas cangklong, tas gendong dan seterusnya. Ini dulu sih hal-hal seperti ini. Dan Anda bisa lacak dia di internet. Saling serang. Kemudian ciri yang keempat adalah Al-Jamaah itu sebagai kelompok mayoritas umat Islam. Liyu'lam, adalah diketahui anna ahlus sunnati ing sak temene ahlus sunnah, ahlus sunnah adalah jumhurul ummati, mayoritas umat, al-muhammadiyati kang bangsa Muhammad, umat Muhammad. Wahum, ahlus sunnah adalah as-sahabatu, para sahabat, wa man tabi'ahum, para tabi'in, fil mu'taqadi
dalam berakidah atau prinsip akidah, ai fi usulil i'tiqadi, dasar-dasar akidah. Wal jama'atu, dan jamaah, sedangkan al jamaah adalah Ahlussunnah itu seperti itu. Dan al jamaah adalah sawahum as-sawadul a'dham, adalah mayoritas terbesar. As-sawadu itu hitam, dasarnya al-a'dham yang besar, mayoritas kaum muslimin. Ahlussunnah wal jamaah. Ahlussunnah adalah jumhur ummatil Muhammadiyah, terdiri dari para sahabat dan pengikut mereka yang mengikuti apa? Kita mereka. Wal jamaah itu musawatul a'dham, umat yang mayoritas. An Anas bin Malikin yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati la tastami'u ala dhalalatin. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, jika kalian melihat terjadinya perselisihan baik di dunia maya maupun dunia nyata ya, maka bagaimana sikap kita? Fa'alaikum, maka ikutilah bisawatil a'dham, kelompok mayoritas umat. Rawi dibaca. Ini garis dari Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi hiruk pikuk perbincangan balik ke sawatul a'dham, balik ke Ahlussunnah wal Jamaah yang bukan mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, al-Asy'ariyah wal Maturidiyatu hum ghalibul ummah, adalah mayoritas umat ini. Pengikut Asy'ari dan pengikut Imam Al-Maturidi adalah ghalibul ummah, umat yang dominan di dunia ini. Wa madhabul Asy'ariyah, yang di bingkai merah, madhab Asy'ari wa mawafaqahu min ahli sunnah huwa al-madhabul ladzi alaihi sawadul ummah. Madhab Asy'ariyah dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah Ahlussunnah, merupakan madhab yang diikuti oleh sawadul ummah, mayoritas umat. Wa akabir alil fadl, dan diikuti oleh ulama-ulama mulia, tokoh-tokoh ulama mulia. Kama naqalna, sebagaimana telah kami riwayatkan, min aqwali ulama muslimin, dari pendapat-pendapat ulamanya umat Islam. Itu Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah hum ghalibul ummah, kelompok mayoritas umat. Kemudian ini an Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bani Israila tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan. Bani Israel itu terpecah belah menjadi 72 kelompok, golongan. Wa taftariku, dan akan berpecah-pecah sapa umat ingsun ala 73 yang 73 apane milatan kelompok golongane. Ini kalimat berita dari Nabi bahwa Bani Israel itu umatnya pecah belah dari 72 golongan. Dan Nabi berkata bahwa umatku juga akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum, semua itu finnar, di neraka, illa istisna, kecuali millatan wahidatan, satu golongan,
yang tidak di neraka. Semua masuk neraka kecuali satu. Qalu, penasaran para sahabat. Waman ya Rasulullah, sinten Kanjeng Nabi yang selamat itu, yang enggak masuk neraka itu siapa? Qala ma ana alai wa ashabi. Jawab Nabi, siapa Nabi yang selamat itu? Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Ma ana alai wa ashabi. Wali yu'lam anna kullam minal imamaini Abil Hasan wa Abil Mansur al-Maturidi radhiyallahu anhuma wa jazahuma 'anil Islam khairan lam yubdi'a min 'indima ra'yan wa lam yastaqqa madhhaban innama huma muqarrarani li madahibis salafi munabilani amma kar alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam diketahui bahwa masing-masing dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, maka Allah meridai keduanya dan membalas kebaikan mereka berislam, bahwa keduanya itu adalah tidak membuat pendapat baru dan tidak menciptakan madzhab baru dalam Islam. Lam yashtaqqa madhaban, ya, tidak menciptakan atau membuat madzhab baru. Innama huma, mereka hanya muqarraran, menetapkan, muqarrirani, menetapkan lima dzahibis salaf, pendapat beberapa ulama salaf, dan membela ajaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah berdebat dengan kalangan ahli bid'ah dan kesesatan sampai mereka takluk dan melarikan diri. Wa nadhara kullu minhuma, Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, keduanya telah berdebat dengan dawil bid'ah wad dhalalati, orang-orang bid'ah dan sesat, hatta qata'u, yang mereka takluk atau kalah, walau munhazmin, mereka lari terpirit-pirit. Itu di buku Ittihabus Sadatil Muttaqin bi syarhi Ihya'i Ulumuddin. Itu syarah ya. Doakan saya bisa beli ini berjilid-jilid. Anda kenal ini? Abdul Aziz bin Bas, ulama Wahabi kontemporer. Ya. Markasnya di Aziziyah. Dia punya masjid, punya pondok, punya perpustakaan, ya, dia dibuka untuk umum, perpustakaan. Di masjid terus lurus sampai di Aziziyah. Dia berkata gini, mayoritas umat Islam kembali ke agama jahiliyah, terjerumus dalam berbagai macam syirik, tidak mengerti makna kalimat tauhid. Masya Allah. Ini tuduhan mereka ya. Tuduhan bin Bas ini rujukan utama bin Bas, kemudian Utsaimin, rujukan utama kaum Wahabi. Dan dirujuk pula oleh kaum Salafi sekarang. Membuat stereotip bahwa umat Islam di luar dirinya, kelompoknya itu adalah orang-orang yang kembali ke jahiliyah, kehidupannya penuh dengan kemusyrikan,
tidak tahu mana la ilaha illallah. Ngono kuwi. Ya, itu pendapat Ibn Iyas. Rasulullah sudah pernah bersabda gini, ini faradukum alal haud. Sesungguhnya aku adalah pendahulu kalian di telaga Kautsar. Wa inna arbahu kama baina ailah ilal juhfah. Luasnya telaga haud Kautsar itu seperti jarak antara kota Ailah dan kota Juhfah. Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Sungguhnya aku tidak khawatir akan syirik sesudahku. Praktek syirik. Walakinni akhsha alaikum ad-dunya. Tapi yang aku khawatirkan adalah kalian akan rebutan dunia. Antanafasu fiha wa taqtatilu. Berebut, bahkan saling membunuh karena dunia itu. Insyaallah. Batahliku kama halaka man kana qablakum, sehingga akhirnya kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah binasa. Dunia jadi balutan agama. Kita memperjuangkan agama, tapi yang dia bila adalah dunia. Naudzubillah min dzalik. Saling bunuh, akan pembunuhan karakter, ya. Tidak bunuh fisik aja, langsung membunuh karakter. Hati-hati. Ulamanya menjadi rujukan umat dalam setiap generasi. Syekh Al-Khafaji, kitabnya namanya Nasimur Riyad. Wal firqatun najiyatuhum ahlus sunnah wal jamaah. Golongan yang selamat itu adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Tuh ya. Siapa ahlus sunnah itu? Dalam syarah Abu Jamrah. Hum Abul Hasan al-Asy'ari wa jama'atuh. Mereka adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan jamaahnya, pengikutnya. Ahlus sunnati wa aimatul ulama. Merupakan ahlus sunnah dan pemimpin para ulama. Ya anna Allah Ta'ala ja'alahum hujjatan ala khalq. Karena Allah menjadikan mereka sebagai hujjah atas makhluknya. Wa ilaihim tabza'ul amatu fi dini. Dan hanya mereka yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam urusan agama. Ini dimuat di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Itu kalau mau beli buku itu, diantaranya itu, Anda bisa memahami apa sebenarnya harus poin-poin penting ya dari pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. An Ibrahim al-Udhri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu agama ini kan dibawa atau disampaikan oleh orang-orang yang adil, udul. Jadi setiap generasi yanfuna anhu, mereka akan membersihkan, menjaga ilmu itu. Tahrifal ghalin, nah, dari distorsi kelompok ekstrim, perubahan, pemalsuan. Dan ini terjadi, naudzubillah, masya Allah. Terjadi, saudaraku, terjadi. Ilmu di tahrif, bahkan ditabdil, diganti sesuai kepentingan politik mereka, keinginan.
propaganda mereka. Wantihal al-mubtilin, juga membersihkan ilmu itu dari kebohongan, ketidakjujuran ilmiah akademik yang mereka miliki. Wa ta'wil jahilin, dan penafsiran orang-orang yang bodoh. Masya Allah. Tuh, kita husnudzon ilmu Allah tetap dijaga kemurniannya. Setiap penyimpangan akan dapat koreksi, akan konangan. Ya. Abid Ibnu Asakir. Aktar ulama fi jamil aktar, mayoritas ulama di seluruh daerah, Ba'imatul amsar, dan imam-imam di seluruh kota dan di setiap masa mengikuti ta'una ilaihi, gitu kan. Mereka menyebarkan, mengikuti dan menyebarkan mazhab al-Asy'ari. Humul ladzina yaftuna an-nasa fi syi'abil masail. Ulama-ulama Asy'ariyah inilah yang memberi fatwa kepada manusia dalam masalah-masalah yang sulit. Wa ya'tabi 'ala ma khalqa fi idahil mushkilat wan nawazil. Dan jadikan pegangan bagi manusia dalam memperoleh kejelasan hal-hal yang sulit dan termasuk hal-hal baru. Mal minal fuqaha minal hanafiyah wal malikiyah wal syafi'iyah illa wa muwafiqun lahu aw muntasibun ilaih. Kalau sama ya, pendapatnya selalu bersesuaian dengan mazhab-mazhab yang ada itu. Itu. Jadi ulamanya menjadi rujukan umat dalam setiap generasi. Itu bukunya. Ulama Wahabi berkata gitu. Wa min asbabin intisyaril madzhabil asy'ari. Jadi mereka ditanya, kenapa sih itu Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Imam Asy'ari itu tersebar sampai ke Indonesia, jauh sampai ke Papua bahkan ya, dari Sabang sampai Merauke ada mazhab ini untuk di Nusantara, di belahan dunia lain seperti itu. Kenapa? Dijawab, di antara sebab-sebab berkembangnya mazhab Asy'ari adalah anna jamharatan minal ulama'i i'tamadu, bahwa mayoritas ulama itu i'tamaduhu, berpegang teguh, wa nasaruhu, dan membela Imam Asy'ari. Khasatan, lebih khusus lagi, fuqaha Syafi'iyah wal Malikiyah wal Mutaakhir. Seperti itu di dalam berfikih Syafi'iyah, Malikiyah dan Mutaakhir. Mereka bukan sekedar mengikut mazhab al-Asy'ari saja, tetapi mereka juga penulis dan mengajak kepada mazhab. Itu terusannya seperti itu.
Dia ini gelisah mereka. Mauqif Ibnu Taimiyah, sikap Ibnu Taimiyah. Madzhab kita kok utak-utak nih Saudi toh bah. Ya, gampang nanti di Indonesia saya kirim dengan beasiswa mulai dari agen-agen Ibnu Taimiyah. Bismillah. 4. Intinya adalah golongan yang mendapat hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 9. Para ulama yang membela Islam dari berserangan berbagai aliran, baik melalui penulisan buku-buku atau kitab-kitab ya, maupun oleh perdebatan terbuka dari kalangan pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi, yang gigih membela Islam, ilmu Islam itu adalah dari pengikut Imam Asy'ari dan Al-Maturidi dari sisi akidah ya. Itu jihad dengan pena dan lidah. Kaum muslimin yang menyebarkan Islam dan menghadang orang-orang non-muslim di berbagai daerah adalah pengikut Al-Asy'ari dan Maturidi. Jihad dengan pedang. Itu sumbernya dari kitab Al-Milal wan Nihal. Saya sebutkan tadi. Ada Al-Farqu Bainal Firaq, ada kitab juga Al-Milal wan Nihal. Ini biasanya kitab itu dari kitab Al-Milal wan Nihal. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wal jihadu jihadani. Jihad itu ada dua. Ahaduma bil jadali, dengan adu argumen. Ma'alir zaighil ma'ahli zaighi, berbantahan ataupun dialog, diskusi bareng orang-orang yang telah menyimpang dari ajaran Islam. Diidharil haq, untuk menampakkan kebenaran wa tahqiqi, dan wujudkan kebenaran itu. Wa ibtalul batil wa tazhiq, membatalkan kebatilan-kebatilan yang ada dalam ajaran Islam. Wa hadzal jadalu dhahirun fi ahli sunnah. Jadal ini, perdebatan ini nampak di kelompok ahlu sunnah fi ilmil fikih, baik dalam hal ilmu fikih, fi ilmil kalam, ilmu kalam, al usul ma'an. Enggak ada bahasa masail itu adalah ini meneruskan tradisi keilmuan ini untuk membela dan menjawab persoalan masyarakat yang senantiasa itu. Wal jihadu tsani, jihad yang kedua adalah bil qitali, dengan pedang, dengan perang. Ini kalau nggak mau malah menyerang, ya diserang, masuk menembak. Para pejuang Islam seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, Nuruddin Mahmud, Salahuddin Al-Ayyubi, dan lain adalah pengikut mazhab Asy'ari. Pahlawan yang Anda kenal. Ya. Menaklukkan sampai Spanyol, Konstantinopel. Ahlus Sunnah Al-Asy'ari. Jadi, penakluk Konstantinopel adalah pengikut mazhab Al-Asy'ari, bukan Wahabi, bukan siapa. Ini yang berat. Pengakuan Wahabi mereka bahwa mereka mengkafirkan dan menghalalkan darah dan harta benda kaum muslimin.
Itu ada di buku Tarikhun Najd. Ahlussunnah wal Jamaah punya Tarikh Baghdad. Ini dia gawe Tarikhun Najd. Karena tokoh Wahabi itu berasal dari Najd itu. Muhammad bin Abdul Wahab itu orang Najd. Ada Tarikhun Najd. Husain bin Ghannam, sejarawan Wahabi, dalam buku ini mencatat 300 serangan kaum Wahabi terhadap kaum muslimin dengan redaksi bahwa Wahabi muslim sementara musuhnya musyrik yang halal darah dan hartanya. Itu dari yang kita garis merah itu. Kita bingung sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, bingung. Ternyata kita di luar menurut mereka itu. Astagfirullah. Seperti itu api. Ini Kerajaan Saudi. Keutamaan madzhab Asy'ari dan Al-Maturidi. Dari Bishr al-Khathami bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tuftahannal Konstantiniyatu fala ni'mal amiruhum wala ni'mal jaishu dzalikal jaishu." Kelak umatku akan benar-benar menaklukkan kota Konstantinopel. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin penaklukan itu, dan sebaik-baik tentara adalah tentara penakluk tersebut. Siapa pemimpin tentara itu? Adalah diantaranya adalah itu Sultan Mahmud Al-Fatih, Nuruddin Mahmud, Salahuddin Al-Ayyubi, dan lain-lain. Mereka semua adalah Al-Asy'ari. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Itu Nabi ngendika ngoten. Sebaik-baik qaid, sebaik-baik panglima yang menaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik tentara yang menaklukkan Konstantinopel telah berusaha ditaklukkan oleh para khalifah dan penguasa muslim sejak masa sahabat. Masa sahabat gitu ya. Salah baru pada abad ke-14. Masehi bisa ditaklukkan abad 8 Hijriah. Konstantinopel baru ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani pada hari Selasa dinane weneh 20 Jumadil Ula 857 Hijriah, 29 Mei 1453 Konstantinopel. Jadi itu termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani adalah Asy'ariyah, adab kita ya. Ketika redaksi hadis itu dibaca, fa'nimal amiru had. Nikmal amir, sebaik-baik pimpinan adalah pimpinan yang mampu membuka dakwah di Konstantinopel. Siapa itu? Sultan Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani Al-Asy'ari. Akidahnya Ahlussunnah. Qala Al-Qushairi. Al-Qushairi berkata, fa'adba'u Abil Hasan min qaumihi li'anna kulla maudin udhifa fi qaumun ila nabiyyin urida bihil itba'. Pengikut mazhab Abi Al-Hasan Al-Asy'ari terhadap kaum Abu Musa Al-Asy'ari. Karena setiap terjadi penisbahan kata kaum terhadap seorang nabi di dalam Quran ya, kaum Lut misalnya,
maka yang biasa adalah pengikutnya. Lamma nazalat fasawfa yantillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Al-Maidah 54, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaum hadza wa asyara bi Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari kakek buyutnya dari Abu Hasan al-Asy'ari. Mereka adalah kaum laki-laki. Yuhibbuhum wa yuhibbun. Allah cinta mereka dan mereka pun cinta pada Allah. Asy'ariyah. Itulah saudara-saudara, teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang diselamatkan oleh Allah. Bagaimana sabda Nabi, su'ila manin najiyatu ya Rasulullah, siapa yang selamat dari 73 kelompok itu? Qala fi hadits ma ana alaihi wa ashab. Yang selamat adalah orang atau kelompok yang senantiasa aku ada di dalamnya, sahabat-sahabatku demikian. Hadis yang lain, najiyah adalah as-sawatul azam, kelompok mayoritas umat. Wahidun bil jannah wa ya'al jamaah. Insyaallah. Dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.